Saya ingin mengajak muda-mudinya bertepuk tangan 1 sampai 10. Tapi tepuk tangannya 1 sampai 10 itu semakin pelan, dan terakhirnya semakin kuat. Amin. Amin. Kita tepuk tangannya dari 1 sampai 10 dan 10-nya kita hitung sampai kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
nama Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah, dimuliakan. Karena hanya dengan Engkau kami boleh bersinar, hanya dengan Engkau kami boleh menjadi orang-orang yang bernilai, orang-orang yang berharga, sehingga kami menjadi orang-orang yang saya bisa berkata dan kami bisa berkata, I am valuable, sebab Engkau Tuhan yang menerangi kami dan kami bersinar bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar materi yang pertama ini. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Udah capek kayaknya berdiri. Saya juga berdiri terus. Ya, haleluya. Ikut duduk dulu saya, enggak apa-apa kan? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Amin. Kalau pakai ini kan buat saya kan. Boleh saya pakai mic ya? Santai dulu, karena saya udah berdiri juga lama dari awal lagu tadi kan. Saya pikir udah selesai nih. Tepuk tangan 10 kali udah selesai 10 kali. Wih, nambah lagi 10 kali. Wah, jangan-jangan 100 kali nanti nih. Sudah segar semua? Sudah sarapan semua? Saya belum. Ya, saya sengaja memang. Karena kalau saya khotbah nanti sarapan langsung jadi nanti firmannya tidak keluar, yang keluar namanya ya puji nama Tuhan. Saya diberikan tugas yang cukup berat bagi saya ya, karena saya ini tidak pernah ngajar. Hari ini saya suruh ngajar ya, jadi siap-siap nanti nih, jadi siapkan ya, ini saya siap untuk ya mengajar. Nah ini siap buku semua ya, wah luar biasa, mantap nih. Nah jadi saya diberikan tema Shining Generation atau generasi yang bersinar. Kemudian subtemanya You are valuable atau kamu sangat bernilai. Cepat saja. Terus 1 Korintus 6:20 kita baca. 1 Korintus 6:20. Kalau bisa buka cepat, kalau tidak cepat di sini lebih cepat. Ya, 1, 2, 3. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, kamu telah. Kata telah itu berarti sesuatu yang sudah dikerjakan. Kalau saya akan pergi, itu berarti belum dilakukan. Tapi kalau saya sudah pergi, itu berarti sesuatu yang sudah dikerjakan, yang sudah dilaksanakan. Demikian juga ketika Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harga telah lunas bayar, artinya kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Terus, nah ini baru pendahuluan ini. Ya. Saya sana tidak ada jamnya. Saya itu kadang-kadang kata mereka kalau ngomong itu saya bilang 5 menit, kadang-kadang sampai 1 jam. Ya, apalagi jatah saya 15 menit bisa 3 jam nih ya. Ini powerpointnya masih banyak. Dan kata Pak Ketua ini harus dihabiskan. Saya bilang. Jadi tahu kan Anda bahwa nilai hidup Anda itu penting bagi diri Anda. Nilaimu sangat menentukan hidupmu. Kemudian ya, nilai berbicara keberhargaanmu. Nilai akan membuatmu memiliki rasa berharga. Nilai itulah yang akan membuat kita bersinar. Jadi artinya kalau kita punya nilai, maka kita akan menjadi orang yang berharga. Amin. Mau berharga? Mau bersinar? Aduh, maunya enggak banyak. Mau bersinar? Artinya kita harus sama menyadari ya bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan. Nah, faktor yang menentukan satu nilai berharga apa kira-kira? Nah, ini kan sekolah semua. Kan saya suruh ngajar. Apa yang membuat sesuatu itu berharga? Faktornya apa kira-kira? Ayo. Ini kan bukan khotbah, kan ngajar. Ini guru kan saya. Nah, anak-anak, ayo kita belajar hari ini tentang faktor-faktor yang menentukan sesuatu itu bernilai, sesuatu itu berharga. Contohnya ini apa? Handphone. Kenapa handphone ini berharga? Lagi punya uang jeleknya. Ya, nah kenapa sesuatu punya nilai, punya harga? Apa faktornya? Kualitas. Saya lihat dulu di kerpekan saya. Wih, pas, mantap. Tepuk tangan siapa namanya ini? Oh iya, kamu udah sadar ternyata tadi. Ya, jadi yang pertama mutu kualitas. Temahar berarti ini. Temahar juga. Biru ini temahar semua. Ini hitam apa temahar? Bukan bajunya, ngomong Jawa. Ya, jadi yang pertama faktornya
itu adalah mutu atau kualitas. Yang kedua, nah cepet-cepet nanti sudah disenyum Kak Tua saya. Merek atau branded. Merek itu menentukan nilainya, menentukan harganya. Jadi sesuatu mereknya bagus, itu harganya juga bagus. Contohnya saja Pak, handphone. Kalau Oppo itu nilainya ya Oppo, ya Oppo paling ya 2 juta 3 juta. Tapi kalau udah bilang iPhone, ini anak saya nih, Pak saya lulus aja mau SMP, nanti beli iPhone ya. Waduh, saya punya aja. Enggak, tadi yang bilang saya minta iPhone coba. Atau udah ada? Oh, berarti mama udah ada. Ya, iPhone itu udah nilainya bukan lagi satuan jutanya, udah jadi puluhan bahkan belasan juta. Apa? Karena mereknya. Padahal gunanya sama nggak? iPhone untuk apa? Untuk apa? Ya untuk gunanya untuk komunikasi. Oppo komunikasi. Nokia. Tapi kok kenapa beda? Iya, kualitasnya. Kemudian karena mereknya. Merek itu mempengaruhi. Makanya banyak orang yang mereknya bagus itu dipalsukan. Nah, nanti kita lihat. Terus yang ketiga, tempatnya. Itu tempat mempengaruhi. Terus ini bahan diskusi, ketersediaan atau kelangkaan. Nah, satu-satu. Mutu, kualitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyatakan bahwa mutu, kualitas itu artinya sebuah ukuran. Jadi ini berbicara tentang ukuran, tentang standar, ya tentang kadarnya, bahwa itu sesuatu tarafnya, kadarnya baik atau enggak, bagus atau tidak, itu berhubungan dengan mutu. Nah, jadi contohnya ini apa yang digambar apa digambarkan ini? Batu. Yang ini batu juga, tapi lebih bermutu mana, yang di atas atau yang di bawah? Kenapa? Iya, karena kualitasnya sama-sama batu, tapi kualitasnya beda. Yang atas ini batu apa? Batu koral. Gunanya untuk apa? Cor. Iya, untuk ngecor. Kalau ini batu apa? Batu akik. Ini intan, ini batu intan ini. Untuk apa? Untuk sesuatu yang menunjukkan apa, simbol kemewahan. Simbol apa itu? Status. Contohnya misalnya kan, mau nembak cewek kan, adindaku yang tercantik. Jadi abangmu ini ingin menyatakan, dan ini ada karet gelang. Jadi kita kasih karet gelang, mau enggak? Ya itu ada kan karet gelang, mau? Enggak mau. Tapi coba ini intan, ini berlian. Kapan nikah? Ya, jadi itu menunjukkan apa? Mutunya, kualitasnya sama-sama batunya, tapi kualitasnya berbeda. Itu yang menunjukkan apa tadi? Bernilai atau berharga. Jadi sama batu, tapi batu yang di bawah ini menjadi berharga karena mutu kualitasnya. Yang kedua, merek, branded. Contohnya ini, kalau merek jam yang terkenal itu apa? Rolex. Yang apa? Kalau jam terkenal? Rolex. Oh, Rolex. Saya punya ini. Ini sedikit hampir mirip. Apa nih? Kasih orang. Oh, kok nggak bisa baca? Ya berarti nggak tahu siapa ngomong. Cynthia. Demi teman yang apa? Pasti bisa baca. Bisa baca nih. Oh, nggak bisa baca juga. Bisa mana yang ini dari mana nih? Oh, teman tambah juga. Yang lain. Bang, teman nggak bisa baca. Ini Pontianak ini masih bisa baca. Ini apa nih bacanya? Oh, nggak bisa baca. Gimana nggak bisa baca nih loh? Mana yang bisa baca? Yang mana? Oh, mungkin di dalam bangsal pasti bisa nih. Itu nggak yakin kalau saya itu. Nggak yakin. Nggak boleh pinjak ini apa ya? Siap. Yang mana nih? Loh, saya kan sengaja, saya gini kan biar nggak bisa baca. Loh, kalau lama-lama ya bisa baca ya. Jadi ini jam biasa, harganya ini mahal. Yang ini harganya mahal ini. Anak saya Ukta tuh yang tahu, kamu jangan ngomong Ukta ini. Ini berapa juta kemarin kita beli Ukta? Nggak, di gambarnya tuh lah, ada 2 juta, 3 juta. Kata Pak Gersong kan, Shopee. Begitu dibuka, klik promo besar-besaran. Cukup bayar berapa Ukta?
200.000 saja. Harganya jutaan. Tapi tak bener tanda. Itu mungkin yang aslinya ya. Nah, jadi ternyata merek itu mempengaruhi. Nah, jadi Rolex itu ada dikatakan beware of the ya. Jadi artinya hati-hati dengan bukan perubahan, barang yang palsu. Tapi kita semua asli, amin. Kita orisinal di hadapan Tuhan, amin. Nah, pemuda GBT itu orisinal. Nah, bahkan saya beberapa hari ini saya merenung-renung. Ini tidak kumpul banyak kan 200 orang. Saya itu pengen ya, kami yang senior, bukan senior lah, yang tua-tua. Kalau senior itu saya malu dengan itu Pak Ketua Panitia ya. Yang tua-tua itu kami pengen, yang muda karena zaman saya dulu tuh tidak ada. Dulu kami kalau mau ketemuan itu harus kumpul. Ya, kalau sekarang kan sudah punya WA semua. Terus saya tuh pengen kalian tuh punya grup WA. Bahkan nanti di wilayah itu punya ada koordinatornya, wilayah Bengkayang, wilayah Pontianak ini. Kemudian di Kalimantan Barat itu ada koordinatornya. Ini jadi kapan waktu, walaupun tidak ketemu seperti ini, ketemu di udara. Yang benar. Hai Sanda, hai Cynthia, hai siapa ini? Ya, dengan apa? Jadi hanya berhenti di sini 3 hari selesai, bye. Tapi terus berlanjut, amin. Kenapa kita mau saling membangun, saling menguatkan? Sebab zaman dahulu saya diajarkan, ini ilustrasi zaman dulu, sapu lidi kalau hanya satu itu mudah dipatahkan, tapi kalau satu ikat itu sulit untuk dipatahkan. Demikian juga kita, muda-mudi GBT ini saya rindu ya. Setelah selesai acara ini mungkin ini bisa didengar acara ya, jadi buatkan grup, jadi mereka ini berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekarang ini, tapi berlanjutan ada pertemuannya, walaupun tidak di darat tapi di udara. Jadi saling menguatkan. Gimana ini, bro? Gimana bro? Sis gimana? Oke. Si anu tuh, yuk dia nikahan. Oke, kita sana. Oh, kapan ketemunya? Pas acara youth camp. Ya. Nah jadi ini lanjut balik lagi ya. Jadi kita harus jadi orang-orang yang orisinil. Kenapa banyak orang tuh? Nah, ini sama. Hanya karena ada dikasih ini. Soalnya kalau kita tidak dikasih ini kan tidak tahu bedanya. Tapi ternyata ini sebetulnya ada bacaannya, tapi nggak saya sharekan. Itu bahwa ada sesuatu, ada hurufnya itu sama persis, tapi bentuknya, reliefnya itu berbeda. Jadi menunjukkan ada yang palsu, ada yang asli. Jadi merek itu mengaruhi apa bernilainya. Kemudian yang ketiga tadi tempatnya. Contohnya air. Air itu murah atau mahal? Air ini loh. Ini air. Ini air apa nih? Saya minum dulu. Enggak, ini air itu ya. Ini murah atau mahal nih? Harganya berapa nih? 1.000 kan? 2.000 lah ya, 2.000. Bentar, saya rasa dulu. Mungkin bisa. Kalau tambah mungkin lebih murah lagi ya. Ya, jadi ini harganya 1.000 ya, 1.000. Ini 4 ini 1.000. Nah, tapi ternyata harga ini bisa berubah. Nggak percaya? Saya tidak sampaikan tapi ada pisahnya. Nah, jadi misalnya kalau di sini, kira-kira di tempat seperti ini air murah atau mahal? Gampang atau susah? Kalau di tempat seperti ini, tempat kita nyutkan nih, susah atau gampang? Ayo susah loh air. Di sini kalian ke sini mandi beli dah airnya? Mau cebok beli dah airnya? Di sini, nah itu tadi loh, truknya baru datang. Berapa ini? Kalian nanti di situ tuh ingat 1.000. Ambil gayung ini panitia ada ngitung 1 gayung 1.000 itu. Jadi makanya kalau mandi jangan banyak-banyak. Kasih sabun. Kasihnya mana sabunnya? Loh, tempatnya kotoran tuh di mana? Di sini aja kan. Memangnya tidur sama hidung-hidungnya? Yang tidur kan hanya mata. Ada yang tidur semuanya? Yang tidur mana yang tidur? Kan cuma mata kan? Pejam mata, tidur. Tapi kalau gini, orang gini, itu tidur? Enggak. Walaupun dia diam gini, tidur enggak? Oh tidur ini. Buktinya apa? Lagi pejam. Makanya jadikan mandi nanti 1 set, kasih nih sabunnya. Sudah, saya 2. Hanya bayar 2. Makanya enggak heran kalau kita ke Pontianak ini loh. Saya sudah buang air kencing saya, sudah buang air besar saya, keluar loh suruh bayar.
Sudah saya kehilangan segalanya kan, suruh bayar lagi. Wah kurang ajar ya. Ya tapi mau nggak mau, di sini juga gitu. Ada Pak Yogra ada tulis tarif di situ ya? Enggak ada ya? Oh, enggak. Itu apa? Karena tempatnya di sini, wah mau ciblon, mau ini, wah jeluluk sulung terus gaya enggak bayar. Tapi ini, di tempat saya airnya banyak, bayar enggak itu? Mereka enggak bayar, tapi saya bayar. Lo kan pakai PDAM, memangnya tiap bulan enggak bayar? Enggak bayar, didenda. Pakai air bor, memang enggak bayar? Memangnya enggak pakai listrik bisa dia airnya naik sendiri? Kan harus ada penyedotnya dan sebagainya. Nah, ini tempat ini gratis. Di Bangsal ada bayar air? Enggak ada. Di sini bayar semua. Panitia dah habis berapa truk tadi? Udah berapa? Oh, udah 3 truk. Satu truknya berapa, Pak Yogra? Enggak tahu dia. Itu kan nggak salah 300.000. Oh, enggak 300-200.000. Baru sehari sudah habis. Kalau 3 truk berarti 600 sampai 900.000. Di Bangsal mau bayar gitu. Di sungai depan itu saya kesana aja mandi itu. Bangsal temahal. Ya makanya bareng-bareng. Ya, nah tapi kalau di sini coba, mana ada harganya air. Di sini kamu bawa ini semuanya tidak punya, rebutan. Ada tidak mau nukar air segelas ini dengan emas? Mau tidak? Di tempat itu loh. Semuanya tidak punya air, hanya kamu punya 1 gelas. Mau tidak nukarnya dengan emas? Mau kamu nukarnya? Tidak mau. Kenapa orang rela menukar dengan emas? Karena ini berharga. Lu harganya 1.000 loh, tapi di situ jadi tak ternilai harganya, sangat berharga. Kenapa? Tanpa mempengaruhi. Artinya kalau kita bisa di tempat di mana kita bisa sesuatu yang ketiga. Lanjut aja. Ketersediaan untuk langka. Jadi kita menjadi orang yang apa? Jadi barang langka ya, yang tidak ada lainnya. Kemudian jadi orang yang limited edition. Artinya apa? Edisi khusus. Anak saya Aldo yang ada tadi, dia bisnis kaos dengan kawannya. Dia dapat beli kaos berapa tuh? 80.000 ya? Atau 120? Mana lu tadi? Yang punya JKT loh. Tahu JKT ya? JKT kan sahabat tahu? JKT itu apa? Saya enggak paham sih. Yang itu ya penyanyi cewek-cewek. Ya, itu kan? Bukan itu, lainnya. Ya betul itu bukan. Jangan saya sampai salah loh. Yang Pontianak aja saya ngikutin. Iya itu kan? Yang JKT yang gini-gini itu. Iya. Ini kan lebih kan? Oh iya betul. Itu dia dapat. Itu limited edition. Hanya berapa puluh buah aja. Wah kawannya saya bilang, ayo saya beli 300.000. Ayo saya beli. Dia bilang, padahal dia beli cuma berapa oktan? 80. Berapa? Belinya dia belinya 200. Dia kawannya mau beli 300 ke berapa? Sorry, ini limited edition. Loh, kaosnya sama. Saya lihat dengan kaos ini lebih mahal ini loh. Lebih mahal, lebih bagus ini kaosnya. Nanti sudah, ya warnanya juga gini agak biru ya, ya. Tapi lebih bagus ini loh. Ini harganya berapa ini? 70. Mahal. Saya punya nih. Gratis. Jadi, tapi kalau saya pakai, ini saya jual loh 10 juta enggak saya kasih. Bukan enggak ada yang beli. Saya diseneni sama itu. Dikasih kayak dijual. Nah, ya, dikasih kok dijual. Enggak tahu diri gitu. Ya, lanjut. Nah, jadi mengapa ada banyak anak muda yang hidupnya tidak bersinar? Pertama, karena merasa bahwa hidupnya masa depannya suram. Jadi dia merasa madesu, masa depan saya suram. Itu yang membuat anak-anak muda dewasa ini sekarang ini merasa, wah hidup saya tidak akan bersinar, saya tidak akan menjadi shining generation sebab hidupku masa depanku suram. Ya, pada waktu ketika anak saya nih dia ikut SNB apa pertama itu namanya SNBP yang pakai prestasi SNBP ya teh ya. Wah itu dia peringkat di kelas dia. Wah saya kira pasti lolos. Enggak lolos. Waduh. Kemudian ikut lagi ada lagi namanya SNBT. Jadi seleksi nasional berbasis tes di Untan sana. Oke, kalau kamu mau lulus saya bilang harus berserah sama Tuhan, mengenal Tuhan. Karena ternyata prestasi peringkat di kelas tidak jaminan. Kawan-kawannya peringkat 1 di sana pun tidak lulus juga. Nah, kalau gitu saya kira kalau kamu mau bisa berhasil ya satu saja, berdoa. Tapi saya tidak bisa doa sendiri, tidak mampu. Saya WA Om
Saya manggil kawan saya om, karena itu om saya. Ya kan saya sekampung dengan dia om saya omnya dia. Ya, tahu maksudnya ya? Jadi itu om saya omnya dia. Jadi kalau anaknya bilang nih, katanya bestie. Jadi bingung saya, apa tuh bestie itu? Jadi di mana dia ada, saya ada. Cuma itu hari ini saja. Ya, nanti saya pulang ke Pontianak. Ya, tapi kalau tidak mampir tempat saya, tidak jadi bestie lagi. Ya jadi, karena saya manggil dia om, dia manggil saya juga om. Jadi kami ini sama-sama om. Tapi ada tambah satu lagi nih, ada om Elihu. Ya. Jadi semalam tuh teman-temannya manggil dia om. Saya bilang om masih muda dia, baru lulus SMA. Cuma sudah punya anak satu. Nggak jadi saya promosikan kamu ya. Nah, jadi ya, sana mana tadi saya cerita apa tadi? Kok saya om tadi di sana? Oh, doa. Oh doa ya, doa. Saya lupa. Ya jadi saya doa gini. Ada WA saya masih, saya kan nggak pernah saya hapus. Om, anak saya Okta ini ya, hari ini dia mau tes SNBT ke Untan. Dia oke, saya doakan. Bukan ke Untan, ya Untan itu ya. Oke, padahal dia pilihannya Surabaya dan Pontianak, kan ada dua pilihan. Oke, terus saya tanya dia, kamu hatimu di mana? Pontianak. Tapi ngapa pilih Surabaya? Enggak, biar jawab. Karena kebetulan kan mbahnya kan ada di sana. Enggak, kalau hatimu di situ nggak apalah, kita doanya Surabaya Pontianak. Wah nanti Tuhan hitung Citylink 1.400.000, pakai Lion 1.500.000, lah banyak nanti biayanya. Jadi dia doa, oke. Terus dia bilang saya, jam berapa tesnya? Jam berapa ya? Pagi ya, pagi. Begitu udah selesai siang kan, selesai dia bilang, gimana om udah terima? Lu pengumumannya masih nanti tanggal 20. Oh, berarti cek suwi doanya ini. Jadi saya bilang, om doakan Okta mau tes hari ini. Jadi dia tes, saya bilang kamu kalau tes harus doa. Jadi setiap milih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya komputernya batuk. Lulus gitu maksudnya gitu. Karena pengalaman saya dulu gitu. Ya saya itu nggak tahu, tanya dia nih. Saya tuh kurang loh. Baru dibilang katanya wong elek kan, tapi bisa di sini loh, jadi wong ganteng kan. Dia dengan saya ganteng mana? Kemarin ganteng dia, hari ini. Oh, kalau bilang ganteng dia bukan loh ya. Lo kan saya berdiri sini. Dia kemarin bilang saya lebih ganteng, sekarang udah saya lebih ganteng. Amin. Ayo, udah bilang amin. Ya kan ganti kan, karena yang di sini yang berkuasa. Jadi bilang, jadi doakan, oke, selesai. Amin. Gimana? Okta diterima? Loh, ini belum nih baru tesnya, pengumumannya masih lama dulu. Waduh, ya udah kalau kita doa, tanya dia. Setiap pagi setiap hari doa saya bilang. Nah dia tuh saksi masih ada di situ dia. Setiap hari doa. Pas kemarin tanggal 20 habis doa pagi saya tanya. Nah sekarang ini tuh kan ini tidak bisa ditentukan. Artinya kan nggak bisa berubah. Di sana Jakarta kan ini yang ngoreksi kan Jakarta sana, bukan di sini. Ini kan SNBT kan seleksi nasional. Jadi jadi yang daftar itu ya dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, semuanya ngumpul jadi satu. Yang menentukan itu Jakarta sana, kementerian sana. Nah sekarang feelingmu, hatimu itu di mana sebelumnya? Pontianak. Udah kalau memang gitu ya kamu doanya Pontianak. Karena kalau udah Surabaya Pontianak itu kan cabut. Nah, oke. Dan sekarang buka. Habis doa buka. Apa jawabannya di situ? Enggak jauh lulus. Dia bilang sisa waktu 9 jam berapa? Nah bahkan saya bilang nanti jam 3 pengumumannya. Oh ya udahlah, saya ini yang tergesa karena dia bilang saya kan tanggal 20. Begitu 20 habis doa, udah buka. Ini, lihat nih, sisa waktu 9 jam. Nah itu kan jam 3. Oh ternyata jadi tidak bisa ya. Jadi kalau sistem bilang gitu ya situ. Jadi yang mengoreksi itu bukan manusia. Manusia bisa dibayar. Yang mengoreksi apa? Sistem. Coba sistem kamu kasih. Bro, ini 1 juta bro, luluskan saya. Mau luluskan? Sorry, dia tidak terima uang. Terima ATM tadi. Enggak, itu sistem enggak kompromi ya. Nah lanjut, udah kemana-mana nanti. Oke, jadi merasa seperti itu ya. Jadi ternyata orang kalau merasa hidupnya tidak berguna, masa depannya suram, itu modelnya seperti ini, sama semua rata-rata. Apa cirinya?
Cirinya apa? Tutup mata. Jadi kalau udah gini, jadi lihat saja nanti di camp, begitu dia sendirian kan, seperti masa depannya. Itu cirinya loh. Saya cari di Google kan, orang yang masa depan suram, yang merasa stres, semuanya gambarnya nutup mata, sampai kartunnya pun nutup mata juga. Jadi ternyata hati-hati. Jadi mungkin kan sama ceweknya si lupa. Itu stres itu. Ya sebenarnya stres itu. Kamu udah punya cewek? Oh, belum? Hah? Oh iya. Kamu kasih karet tadi? Ya lupa dulu. Ya, nah ini jadi. Nah sekarang karena dia ternyata kenapa dia merasa tidak bisa bersinar, masa depannya suram? Karena dia belum memiliki nilai dalam dirinya. Jadi dia merasa wah saya ini tidak bernilai. Dari mana kita tahu bahwa hidup kita belum bernilai? Ketika Anda tidak memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini intinya, ternyata kita bernilai atau tidak, semalam sudah disampaikan di KKR, itu karena apa? Tuhan. Itu yang menjadikan kita bernilai atau tidak. Seperti batu di tangan siapa? Ya tadi kan. Nah, selanjutnya, makanya kita seringkali tidak pede kalau tidak pakai baju bagus. Ini biasanya yang cewek-cewek ini kan, makanya jalannya gini dia. Nah, karena baju jelek kan, mukanya ditutup, pakai kardus. Apa pakai kardus? Biar tidak kelihatan. Malu itu tempatnya di mana? Ayo, yang jadi Malu itu tempatnya di mana? Kalau Maluku tahu nggak Maluku? Maluku di mana letaknya? Iya di Ambon. Tapi kalau letaknya di mana Malu tuh? Malu itu letaknya di, bukan di wajah, di mata. Coba kamu pejam mata. Pejam mata diam-diam. Malu nggak kamu? Misalnya ini, orang ini ada, coba orang buta ada yang dia malu, nggak ada santai, biar tidak pakai baju dia tenang aja jalan, ya enggak? Biar tidak pakai baju, tenang nggak dia jalan. Coba kalau kamu nggak pakai baju, jangan pakai baruan aja kan? Kenapa? Malu itu letaknya di mata. Makanya kalau orang merasa rendah diri itu selalu tutup mata supaya tidak lihat. Terus kita jadi pede kalau punya uang banyak. Nah, cepat saja kalau gitu. Mana nggak keluar nih? Atau udah habis baterai saya ini? Oh iya. Terus kita baru bisa pede, bangga kalau kita pakai apa? Motor bagus. Ini biasanya laki-laki. Oh bangga kan? Mana yang bagus tuh? Mana yang bagus? Motor kita yang naik. Oh motornya ya? Oh iya. Jadi jangan gagal fokus ya. Jadi yang bagus bukan yang naik, motornya yang bagus. Ini Pak Ketua langsung, wah enggak lah yang naik lah katanya. Kalau ada motornya, kalau enggak naik bisa motornya jalan sendiri. Tanya Pak Yoker, bisa. Jadi perlu yang naik atau yang motornya? Lanjut. Oh mungkin mobilnya bagus. Wah ini impian saya nih Pak Ketua juga ini. Impiannya mobil ya, bukan yang ini. Ini sudah ada di kaplok nanti. Itu ada Mama Glinda itu gimana? Di belakang masa. Oh, di belakang. Ya ini yang ini ya, ini loh fokusnya ini. Bukan yang kiri kanannya. Kalau Pak Yoker sih enggak apa-apa lah. Enggak ada kan? Mama Tiara nih. Wah, enggak jadi lanjut. Mengapa bisa demikian? Ya karena kita belum memiliki nilai di dalam diri kita. Nah, apa yang membuat kamu bernilai? Cepat saja, nilaimu itu terletak pada Yesus yang ada di dalam diri kamu. Amen. Ya, kita baca 1 Korintus 6 19 sampai 20 bersama-sama. 1 2 3. Atau tidak tahukah kamu yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan Tubuhmu. Amin ya. Jadi ada dua hal penting yang harus diperhatikan melalui ayat ini. Yang pertama yaitu kamu telah dibeli. Jadi contohnya gini kan. Berapa ini? Nih harganya ini berapa? Nah, nanti saya kirim ya. Nah, itu artinya apa? Itu jadi milik siapa ini sekarang? Milik itu. Ini loh namanya Om Eko. Oh ya. Nah, itu arti apa? Telah dibeli. Kalau mau dibeli berarti ini. Ini berapa harganya? Nah, nanti ya kalau saya beli kan. Milik siapa itu? Miliknya dia. Nah, jadi kalau kita merasa kita sudah dibeli Tuhan, berarti kita sudah berubah kepemilikan.
lunas dibayar. Jadi kalau kita itu ya sudah dibeli oleh Tuhan, berarti kita itu sudah pindah kepemilikan. Jadi kita sudah jadi miliknya siapa? Miliknya siapa? Tuhan. Jadi seperti tadi ilustrasinya. Kalau baru tawar-menawar itu belum, tapi ketika Tuhan berkata telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, berarti kita sudah pindah. Nah, jadi sekarang kita miliknya Tuhan karena kita sudah dibeli. Sebab itu, ya, dulu kita adalah miliknya dosa yang berakibat hidup kita jadi gelap, jahat, buruk dan tidak bernilai karena dosa. Tetapi sekarang kita sudah dibeli oleh Tuhan. Katakan, saya sudah dibeli oleh Tuhan. Saya sudah dibeli oleh Katakan lagi, saya sudah dibeli oleh Tuhan. Berarti hidup Anda berubah menjadi milik Tuhan. Sebab itu katakan, aku sekarang milik Tuhan. Aku sekarang milik Tuhan. Aku sekarang milik Tuhan. Aku sekarang milik Tuhan. Itu harus kita ikrarkan. Jadi kalau kita merasa, karena apa? Kalau kita merasa percaya diri seperti itu, kita bangga. Contohnya, saya ini loh anaknya Pak Jokowi. Gimana kira-kira? Rasanya kan Bangga. bangga. Nggak tahu kan? Pak Jokowi tahu bapak saya. Jokowi presiden, bukan. Yang itu Pak, yang mandor ke sana itu loh. Kan ada juga. Enggak ya. Jadi artinya apa? Itu menunjukkan ketika kita punya kebanggaan sebagai seseorang yang dimiliki oleh Tuhan. Lanjut. Waduh, udah kelewat kayak gini. Diskusinya berapa menit Pak? 30 menit. Diskusi 20 menit ya? Diskusi 20 menit. Udah harus cepat aja. Lewatnya. Terus akibatnya hidup Anda jadi terang, baik, bagus, berharga dan bernilai tinggi. Terus karena itu, ayo terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu supaya hidupmu bernilai. You are valuable. Wah, kita akan belajar. Ya, pakai bahasa Inggris ya. 1, 2, 3. Aku terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku bernilai. Aku berharga. Ini agak keselil. 1, 2, 3. Bukan AM, IM. I am. Ini yang biasa. Coba. I am valuable. I am valuable. Betul kan tadi kalimat saya? 1, 2, 3. Nah, nanti yang pulang ke Bangsal, I am valuable, I am valuable, I am valuable, I am valuable. Siap jahit Dako? Siap. Pasti Bang, Dako. Ini yang dia I am valuable. Jadi dia nangkap pahit, minyak pahit, I am valuable. Minyak pahit, I am valuable. Lalu urut, I am valuable. Tahu nggak yang bahasa dia? Saya orang punya dulu, jangan. Biarmu tenang ujuk kira panen lah. Panen kan? Oh, panen mungkin sukunya juga. Masih ujukin sudah Pak. Iya. Ya, ayam available sampai Bangsa, sampai Temahar nyampe juga, masih punya juga. Sampai Gora masih ayam valuable. Sawit ayam valuable. Suruh panen masih ayam valuable. Ya. Nah, yang terakhir, we are the shining generation. 1, 2, 3. We are the shining generation. 1, 2, 3. We are the shining generation. Artinya apa? Kita adalah generasi bersinar. Ini sudah selesai sampai ini atau lagi? Oh masih ada. Kedua, pas ini sudah selesai ini waktunya. Yang kedua, Anda bisa bayangkan Anda tahu hidup Anda terlalu lunas bayar. Sedikit lagi tadi. Berbicara hidup Anda tidak ada waktu itu masih. Tapi kita adalah orang yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Sebab itu lanjutnya hidup kita ini sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Nah, masih banyak ternyata. Ya, jadi ini misalnya, enggak apa-apa ya. Ini saya karena ini harus menyampaikan ini Amanah. amanah ini ya. Jadi orang yang kalau beli sesuatu masih kredit itu biasanya ini, ayo bayar. Itu ada namanya apa ya? Debt collector ya. Ada debt collectornya. Jika bulan berikutnya enggak bayar, di telepon, ayo bayar, lunasi hutangmu. Tapi untuk hidup orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, hidupnya sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa menuntut dan mendakwa Anda. Malah hidup Anda menjadi bersinar karena Anda jadi milik Tuhan Yesus. Apa yang membuat hidup Anda bersinar? Nah, sedikit lagi ini. Yang pertama,
Ketika Anda memutuskan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu telah dibeli dan telah resmi bayar dan Anda menjadi milik Tuhan. Itulah yang membuat Anda bersinar. Sebab itu yang terakhir, mari berikan 1, 2, 3. I am valuable. Kami berharga. We are valuable. Mana lagi nih? Ulang lagi kalau gitu. Wah, ini mungkin materinya udah habis kali ya. 1, 2, 3 dari atas ya. 1, 2, 3. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk materi ini, dan sementara kami akan diskusikan apa yang sudah kami terima. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang sudah ditunjuk menjadi mentor kami, Tuhan mengurapi sehingga kami diberkati oleh firman-Mu melalui materi sesi pertama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Diskusinya, boleh catat dulu. Ya silakan Bapak. Gimana acara langsung ke sini kan? Ini kelompok ya, kelompok. Ya nanti catat dulu nih, dah? Atau ini karena ada 2 halaman. Hostnya sudah dapat. Hostnya dapat. Mentornya dapat. Ada saya kirim di grup. Oke. Udah saya kirim di grup ya. Nanti mentornya yang bagikan ya. Mentornya sampaikan ya. Atau mau Bagi kelompok dicatat? dulu, bagi kelompok aja dulu. Nanti mentornya akan memberitahu apa Nanti yang biar saya tayangkan ini ya, tutup sini aja. Ya, sekarang silakan. Difoto boleh. Foto. Foto yang punya, boleh yang punya. Foto. Dan ini soal halaman kedua, 2 halaman boleh. Dah? Halaman pertama jadi foto. Kalau zaman saya dulu di center dulu. Udah? Halaman keduanya 3 pertanyaan saja. Oke? Dah? Dah ke kelompok masing-masing. Silakan saya serahkan kepada. Kita semua diberkati ya. Oke, sekarang silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Gimana ya? Kelompok 1, kelompok 2 gitu. Ya, oke. That's right. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. 4, 5. Jadi ke belakang sampai 5 kelompok. 1, 2, 3. Kelompok 1 di sini nih, kelompok 1. Tunjuk tangan kelompok 1. Oh iya, kemana lupa. Ketua kelompok 1 siapa? Saat Tunjuk ini tangan. anak-anak youth di PT Kalbar sedang masuki sesi diskusi dan mereka akan berkumpul bersama-sama di kelompok masing-masing yang akan dipandu oleh setiap host dan mentor masing-masing. Giren, sok. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Giren ya, kelompok 2 di sini. Sama Giren. Kelompok 3 siapa? Nah, sini. Salam dari Kalimantan Barat.